Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trivisia dengan judul aplikasi Visi Ternate. Jadi nanti kami akan membuat video pembelajaran yang nantinya akan disambung setelah video perkenalan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Milianto Sofu dengan NPM 0735241186 dari kelas 3 IF 2B. Sini saya akan menjelaskan tampilan awal pada aplikasi kami, yaitu aplikasi Visi Ternate, di mana pada gambar ini di samping dia menunjukkan halaman login aplikasi Visi Ternate. Kemudian desainnya menampilkan ilustrasi globe yang bertemakan perjalanan. Kemudian ada form login dengan input email dan juga password. Kemudian di sini juga ada opsi ingat aku dan opsi lupa kata sandi jika pengguna itu dia melupakan kata sandinya. Kemudian ada tombol masuk dan juga tombol membuat akun, serta ada pilihan login lewat email, Facebook, ataupun Apple. Latar belakang ini biru dengan motif pesawat, memberikan kesan modern dan sesuai dengan temanya, yaitu pariwisata. Kemudian pada halaman yang kedua, di sini tuh dia menampilkan tampilan sederhana dan modern dengan ilustrasi globe dan pesawat yang menggambarkan tema perjalanan. Terdapat fitur translate juga di sini yang nantinya dapat berubah dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris. Sehingga aplikasi ini lebih ramah bagi pengguna. Kemudian form login terdiri dari kolom email, username, dan juga password dengan ikon centang sebagai tanda bahwa input sudah sesuai. Kemudian ada fitur ingat aku, dan juga lupa kata sandi. Ini membantu untuk memudahkan pengguna saat masuk. Kemudian ada tombol masuk. Ini dibuat mencolok agar mudah diakses. Dan bagian bawah terdapat ajakan untuk membuat akun bagi pengguna yang belum terdaftar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Labimuru dengan NPM 0735241183. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya pada slide ketiga, di mana ini merupakan tampilan layar dari slide selanjutnya, di mana gambar ini tuh menunjukkan antarmuka aplikasi pencarian tempat wisata di Kota Ternate. Pada bagian ini tuh ada pilihan, di mana lokasi ini merupakan lokasi, tepatnya tuh di Kota Ternate, karena untuk aplikasi ini memang bertujuan pada tempat wisata yang ada di Kota Ternate. Kemudian ada kolom pencarian atau fitur pencarian. Untuk fitur ini kita misalnya kita ingin mencari tempat wisata atau tempat sejarah yang ada di Ternate. Kemudian ada tombol notifikasi. Kemudian di sini tuh pengguna dapat memilih, terdapat kategori wisata seperti sejarah atau wisata alam yang pengguna ingin kunjungi. Kemudian di sini bawahnya tuh terdapat tampilan rekomendasi berupa tempat wisata yang ada di Kota Ternate, di mana sudah lengkap dengan foto-foto dari wisata tersebut, tempat wisata tersebut, kemudian nama dari
tempat wisata itu, kemudian ratingnya, dan sudah terdapat lokasi. Dan di sini tuh terdapat tombol semisalnya tempat wisata tersebut itu menjadi tempat favorit. Kemudian di sini juga tuh ada bagian sejarah untuk misalnya pengguna ingin mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah yang ada di Kota Ternate. Di sini tuh pada contohnya tuh kita ambil Benteng Toluko, di mana di sini tuh terdapat sejarah Benteng Toluko, di mana terdapat di lokasinya tuh Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara. Kemudian untuk navigasi utama berada di bawah peta untuk membuka beranda, kemudian peta, favorit, dan profil. Kemudian untuk slide selanjutnya atau fitur selanjutnya, misalnya salah satu contoh wisata yang ada di Kota Ternate, misalnya pengguna itu dia menekan atau ingin pergi ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Ternate, yaitu Danau Tolire. Di bagian ini tuh ada tombol kembali dan juga judul halaman. Foto utama ini tuh dia akan menampilkan foto-foto dari Danau Tolire. Kemudian terdapat juga nama tempatnya, kemudian rating dari tempat wisata tersebut dan lokasinya. Di sini tuh kalau Danau Tolire besar itu lokasinya tuh berada di Takome. Kemudian di sini juga berisi penjelasan dari dari tempat wisata tersebut, yaitu tempat wisata Danau Tolire. Di sini tuh terdapat penjelasan di mana legenda dan mitos tentang asal-usul Danau Tolire yang dipercaya terbentuk dari kisah tragis sebuah keluarga. Ini merupakan asal-usulnya. Dia menjelaskan penjelasan dari terbentuknya Danau Tolire besar. Kemudian di bawahnya itu pada kanan paling bawah itu terdapat ikon hati untuk menandai jika tempat wisata tersebut itu ditandai sebagai tempat favorit. Kemudian untuk selanjutnya, kita ambil contoh selanjutnya jika pengguna itu ingin pergi ke tempat wisata sejarah. Sini langsung akan menunjukkan halaman navigasi wisata pada aplikasi. Di bagian atas tuh ada judul jelajah, di bawahnya itu terdapat tampilan foto tempat wisata yang sudah pengguna pilih, yaitu di Benteng Toluko misalnya. Terus di sini juga pada bagian bawah itu tuh dia menampilkan aplikasi ini tuh akan menampilkan rute perjalanannya menuju ke lokasi tersebut dari tempat Anda sekarang menuju ke lokasi tempat wisatanya. Misalnya pada gambar ini tuh dari lokasi Anda ke tempat wisata itu 12 menit, maka gambarnya tuh akan muncul seperti ini. Kemudian untuk terdapat tombol start untuk memulai navigasi, dan ini tuh terdapat menu navigasi utama yang berada di bagian bawah aplikasi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Maniku dengan NPM 0735241100. Di sini saya akan menjelaskan di bagian sayap, yaitu tentang fitur yang seperti yang sudah dilihat. Foto tersebut ini menampilkan tangkapan layar aplikasi seluler yang mencantumkan perjalanan tersimpan. Jadi pada bagian slide ini nanti apabila para wisatawan sudah mengunjungi beberapa tempat wisata atau sejarah, mereka akan menyimpan tempat tersebut yang nantinya akan ditampilkan pada fitur yang kami buat ini. Jadi, aplikasi ini juga mengorganisir tempat-tempat wisata ke dalam dua bagian,
kategori, yaitu wisata alam dan sejarah. Di sini kami hanya menampilkan beberapa contoh saja, yaitu ada Danau Tolire Besar, yang dimana dia terletak di Takome dengan ratingnya itu 4,7. Sedangkan Pantai Jiko Malamo dengan rating 4,8. Selanjutnya untuk bagian sejarah, yaitu salah satunya Benteng Toluko terletak di Sangaji Utara dengan rating 4,5. Dan ini tampilan yang terakhir apabila pengguna sudah di bagian terakhir ini yang sudah seperti yang sudah dilihat. Foto tersebut menampilkan tangkapan layar dari halaman akun dalam sebuah aplikasi seluler. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaturan bagi pengguna yang masuk. Yang dimana informasi pengguna itu menampilkan foto profil, nama lengkap pengguna, dan alamat email. Lalu ada menu navigasi yang dimana menyediakan opsi untuk mengakses bagian lain dari aplikasi, yaitu profil untuk melihat atau mengedit detail pribadi, pengaturan untuk mengelola preferensi aplikasi, notifikasi, dan opsi lain. Ada bantuan juga untuk mengakses sebuah informasi dukungan atau panduan penggunaan. Bila navigasi di bawah, ikon di bagian bawah ini menunjukkan navigasi utama aplikasi, termaksud beranda, lokasi, favorit, dan tab akun saat ini yang sedang aktif. Mungkin itu saja bagian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.